Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini mengenai mati satu tumbuh seribu. Saudara, hari ini Gereja Universal merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Bacaan Injil menegaskan semangat rela mati bagi Tuhan dan sesama untuk mengikuti Yesus. Yesus mengatakan bahwa barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ini kunci yang membuat para martir untuk membela iman mereka sampai mengorbankan hidup mereka sendiri. Santo Laurentius begitu mencintai Yesus yang telah mengorbankan diri guna keselamatan manusia. Ia pun ingin membalas cinta Tuhan dengan melayani Dia dan umatnya. Ketika diancam untuk mengkhianati iman akan Yesus, dia tetap setia dan teguh mencintai Yesus. Dia memperjuangkan imannya sampai akhir. Hari ini Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan tentang biji gandum yang harus jatuh ke tanah, mati, dan menghasilkan buah yang begitu banyak. Dialah biji gandum itu. Dia disalib, wafat, dan dimakamkan. Ketika dia dimakamkan, biji itu mengalami kematian. Dan ketika ia bangkit, biji itu tumbuh dan menghasilkan banyak buah, yaitu keselamatan umat manusia. Pengorbanan sebutir biji yang rela jatuh dan mati di tanah tidak sia-sia. Kematiannya membuahkan hidup yang baru. Demikian pula kematian Yesus melahirkan hidup dan harapan baru bagi umat manusia. Pengorbanannya membuka cakrawala kehidupan yang sesungguhnya. Yesus menyadari bahwa ia akan berkorban dan mati hanya karena berjuang untuk menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini. Dengan pengorbanan dan kematiannya akan muncul begitu banyak pengikut yang siap untuk mewartakan dan mengembangkan nilai-nilai kerajaan Allah ke seluruh penjuru dunia. Saudara, setiap kita hidup dalam panduan idealisme. Kita punya ideal untuk buat ini, buat itu, dapat ini, dapat itu, dan lain-lain sebagainya. Tanpa kerelaan untuk menjadi seperti biji gandum yang jatuh dan mati, kita tidak mungkin menghasilkan buah-buah idealisme itu. Tanpa perjuangan dan tanpa pengorbanan, kita tidak mungkin meraih apa yang menjadi buah sukses yang kita harapkan. Hidup tanpa berkorban
Dengan beramal dan berbakti dalam hidup ini, kita tidak mungkin mengalami apa yang dijanjikan Allah bagi kita bila suatu saat kita beranjak pergi dari dunia saat ini. Sebaiknya kita menyadari selalu pentingnya spiritualitas biji gandum yang jatuh dan mati demi perkembangan dari apa yang kita idamkan dalam kehidupan ini. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan kita kasihi, seluruh aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.